Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya ta'zimi, alhamdulillah kita lanjutkan kajian pada pagi Jumat ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tidak hujan. Tapi sepertinya cuacanya lebih cerah, secerah wajah para ibu. Jadi jangan diturunkan hujan oleh Allah, agar kita bisa pagi ini menuntaskan apa yang akan kita baca dari keterangan-keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, atara kasratal mali huwal ghina? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala fatara qillatal mali huwal faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Albani. Dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya kekayaan itu, banyaknya harta itu adalah kekayaan? Aku menjawab, kata Abu Dzar, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, maka apakah engkau juga memandang sedikitnya harta itu adalah kefakiran? Aku menjawab, kata Abu Dzar, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, innamal ghina ghinal qalbi. Hanyalah kekayaan itu kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalbi. Dan kefakiran itu adalah fakirnya qalbu. Hadis sahih. Juga di dalam Al-Bukhari dan Muslim, artinya lebih sahih lagi, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu, an kasratil aradi, karena banyaknya kekayaan, properti, harta benda dan seterusnya. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan itu,
adalah ghinan nafsi, kayanya jiwa seorang mukmin. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sebelum menjelaskan hadis ini, jemaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang sangat zuhud, sangat sederhana. Beliau bukannya tidak bisa kaya, tetapi beliau memilih hidup yang bersahaja. Karena profil dari seorang Abu Dzar Al-Ghifari, beliau sendiri berasal dari perkampungan yang dikenal sebagai kampungnya para begal. Jadi para pencuri, para bajing loncat kalau bahasa kita sekarang. Al-Ghifar itu terletak perkampungan antara Madinah dan Mekah. Jadi pada masa itu, sampai di dalam Islam kita kenal apa yang disebut dengan qat'ut thariq. Jadi melakukan sabotase dalam perjalanan. Jadi kalau orang atau mobil atau ya mobil truk membawa barang di jalur lintas Sumatera misalnya, kemudian jalurnya melalui tengah hutan, itu memang kalau kita lihat di video yang beredar, ya itu bajing loncat. Mereka terampil sekali mengambil barang dan sopir tidak tahu. Nah, pada masa itu lebih parah lagi, bukan sekedar mengambil barang, tapi bahkan nyawa orang terancam. Nah, itu yang terjadi. Nah, Abu Dzar berangkat dan berasal dari kampung itu, tetapi beliau sendiri orang yang steril, orang yang bersih dari perilaku masyarakatnya. Nah, ini menariknya Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan beliau juga bukan hanya dalam persoalan penyakit masyarakat yang suka membegal, yang suka merampas. Masyarakat ketika menyembah berhala sebelum datangnya Islam kepada beliau, beliau ini termasuk orang yang konsisten menjaga agama Ibrahimiyah. Karena ketika beliau bertemu dengan para sahabat setelah Islamnya, beliau menyatakan, aku ya sholat. Terus ditanya oleh Abu Bakar atau Umar bin Khattab, lalu ketika kamu sholat, kamu menghadap kemana? Beliau mengatakan, aku tidak peduli, aku menghadap kemanapun karena aku yakin di situ ada Tuhan. Jadi ini persis seperti ayat Allah, Al-Quran, Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau mengarahkan wajahmu, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau ini tidak mengenal perilaku kesyirikan dalam hidupnya, sebagaimana beliau tidak terpengaruh dengan penyakit masyarakat waktu itu. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam. Orang yang terbaik, generasi terbaik di zaman jahiliyah, kalau masuk Islam, maka dia pun juga tetap menjadi orang yang terbaik. Mengapa? Ya karena jangankan hidup dalam suasana Islam, dalam suasana kejahilian saja dia menjadi orang baik, apalagi dengan kebaikan Islam. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari inilah yang berhasil ketika dia masuk Islam, orang sak kampungnya pun ikut masuk Islam. Nah, yang menarik, pengaruh Abu Dzar Al-Ghifari kepada masyarakatnya tidak dibangun dengan kekayaan. Jadi salah sebetulnya kalau kita berpikir bahwa kalau kita ingin berpengaruh di masyarakat, kita harus punya harta yang banyak.
Sekarang kan kalau orang nyalon jadi anggota dewan, kalau nggak punya modal susah. Seorang sahabat saya anggota dewan itu setelah jadi anggota dewan dia kesulitan tidur. Kenapa? Tiap hari kedatangan proposal. Kadang proposal yang datang itu jauh melebihi pendapatan dia sebagai anggota dewan. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah kemudian yang memaksa seseorang pejabat itu mengambil lebih dari apa yang semestinya menjadi haknya. Jadi kita khawatir juga jangan-jangan korupsi itu terjadi karena masyarakat terlalu banyak minta. Bikin masjid, proposal. Apa aja bikin proposal. Akhirnya anggota dewan di dapil itu terprovokasi untuk mengambil langkah-langkah yang tidak semestinya. Ini yang terjadi. Jadi mungkin kita ada dosa juga itu, Pak. Kalau kita memperlakukan orang-orang yang seperti itu dengan cara juga yang tidak semestinya. Nah, karena potret kepribadian Abu Dzar Al-Ghifari demikian, beliau sama sekali tidak suka harta. Hanya ketika Rasulullah bertanya kepada beliau, pandanganmu secara umum seperti apa, wahai Abu Dzar? Apakah kau memandang bahwa kekayaan itu banyaknya aset, banyaknya properti, banyaknya kekayaan? Iya. Beliau menjawab secara manusiawi, iya betul. Namanya kaya itu ya punya aset, punya tanah, punya semualah, punya kendaraan dan lain-lain. Itu beliau mengatakan. Sampai dikonfirmasi oleh Rasulullah, kalau demikian sedikitnya harta berarti itu kemiskinan. Iya, beliau tidak menafikan. Ini pandangan sosial secara umum. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Dzar secara boleh dikatakan secara objektif beliau mengatakan apa adanya. Banyaknya aset, harta, rumah, tanah, ya itu kekayaan. Kalau itu tidak ada, ya itulah ketidakadaan, itu kemiskinan. Nah, ini menarik. Jadi beliau itu jujur menjawab secara sosiologis. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, ya tidak demikian sebetulnya. Yang hakiki tidak demikian. Jadi yang disebut kekayaan dalam pandangan keimanan kita, ghinal qalbi, kekayaan hati. Dan kemiskinan yang sesungguhnya adalah kemiskinan hati. Nah, jadi kata kuncinya di situ. Rasulullah meluruskan. Karena itu kalau panjenengan mengamalkan subhanallah setelah sholat, wajib 33 kali. Walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Masing-masing kemudian diakhiri dengan Allah, la ilaha illallah. Masing-masing kita ucapkan 33 kali. Saya bacakan riwayatnya. Wahai Abu Dzar, ya. Kita baca lengkap. Ini menarik ini. Apa kaitannya zikir kita yang 33 kali kemudian digenapkan yang 100 dengan ucapan la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ada riwayat dari Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Abu Dzar. Abu Dzar ini pernah bertanya kepada Rasulullah. Zahaba ashabud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kaya raya, ya, dengan kekayaan mereka yang melimpah, mereka bisa melakukan amal-amal soleh, membantu peperangan di jalan Allah, membantu orang-orang miskin, membutuhkan dan seterusnya. Mereka sholat, kami juga sholat.
mereka puasa, kami pun juga puasa. Ya. Tapi kan ada yang tidak bisa kami raih, yaitu kekayaan mereka yang sedemikian banyak. Mereka bersedekah dengan kekayaan itu, dan sementara kami nggak bisa melakukan itu. Nah, ini ucapan Abu Hurairah ketika membandingkan diri beliau dengan orang-orang yang kaya yang punya semuanya itu. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka wa la yalhaquka man khalfak." Wahai Abu Dzar, sudikah kiranya bila aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat zikir yang dengan ucapan kalimat ini atau zikir ini engkau akan meraih apa yang telah diraih oleh orang sebelum kamu, termasuk orang kaya itu. Tapi ingat loh, orang kaya di sini sholat, puasa dan lain-lain, bukan yang tidak sholat dan tidak puasa. Dan orang-orang setelah engkau tidak akan mencapai apa yang telah kau raih, kecuali orang itu mengamalkan amalan yang engkau lakukan yang aku ajarkan ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beliau, ya, tukabbirullah azza wa jalla dubura kulli salatin salasan wa salasin. Engkau bertakbir 33 kali. Wa tahmadu salasin wa salasin. Engkau juga mengucapkan alhamdulillah 33 kali setiap selesai sholat, dan kemudian mengucapkan tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Lalu engkau akhiri yang 99 itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dzunubuh. Seluruh dosanya itu diampuni walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Pernah menghitung buih di Laut Selatan? Jadi saya kira nggak pernah. Seperti doa Abu Nawas, ya, zunubi mislu a'dadir rimali, ya Allah, dosaku itu seperti bilangan butir-butiran pasir yang ada di lautan. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, walaupun dosamu sebanyak buih yang ada di lautan, hanya dengan mengucapkan zikir 33 kali yang biasa kita lakukan juga, itu semuanya diampuni. Nah, kalau orang sudah diampuni, maka tidak ada perolehan dia kecuali surga. Nah, jadi Rasulullah SAW kalau berbicara dengan seorang sahabat, dilihat betul karakter orang ini. Yang kebetulan yang datang itu siapa? Abu Dzar, yang karakternya sama sekali nggak suka harta, yang karakternya itu tidak monopoli apapun gitu. Orang yang sangat zuhud. Tapi Rasulullah meskipun demikian masih ingin menggembirakan. Islam itu harus menggembirakan, iya kan? Tapi nanti hadis ini jangan disalahpahami. Kalau panjenengan sudah menjadi seorang pejabat dan menjalankan jabatannya dengan baik gitu, tiba-tiba resign, ya kan, tidak mau. Kenapa? Ingin mengamalkan ajarannya Abu Dzar. Ya, tidak perlu begitu juga. Tidak perlu begitu. Ya. Nah, jadi Rasulullah menghadapi sahabat itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Karena Abu Dzar ini tidak suka jabatan, beliau tidak suka mengumpulkan harta dan seluruhnya, tapi juga dia harus digembirakan. Maka diajarkan itu, cukup kamu berzikir saja.
itu sudah semua capaian orang kaya dengan kekayaannya mereka bersedekah, mereka sholat, mereka apapun yang berpuasa, itu semuanya dapat engkau raih. Cuman itu saja modalnya. Ini hadis ini cocok bagi para pensiunan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sudah pensiun gitu, jadi nyapres juga susah, mau jadi caleg juga yang milih siapa gitu. Ya bapak-bapak, ini kan wajah di depan sini wajah pensiun rata-rata, wajah yang jauh dari dunia. Maka hadis ini mungkin saya tidak perlu banyak membacakan kepada anak-anak muda, tapi kepada bapak-bapak hadis ini sangat penting. Maksud saya, untuk menjadi orang terhormat di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, tidak harus ngoyo, ya kan? Apalagi mengalami post power syndrome. Dulu jadi pejabat. Ya. Ada dulu jemaah kita di sini, saya ingat Pak Parto, itu punya tetangga. Setiap pagi ketika dia jadi pejabat dijemput oleh sopir, pakai dasi, pakai baju bagus, pakai jas. Kemudian pensiun. Pada masa pensiun juga masih tetap dia melakukan hal yang sama, cuman nggak masuk kantor, muter Jogja aja. Dia pakai jas, pakai dasi. Itu ya memang ada yang kayak begitu itu. Muter Jogja. Iya kan. Jadi nah ini kan kalau di jamaah Jumat pagi kan kelihatannya nggak ada. Jadi insya Allah tidak ada. Ya kan? Jadi ada orang post power syndrome yang sedemikian rupa. Nah, lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah diprovokasi oleh seorang sahabat. Kalau bahasa kita diprovokasi. Ya, waktu itu ya seorang sahabat berkata, "Wahai Abu Dzar, ini para sahabat besar yang segenerasi denganmu, para pembesar-pembesar di kalangan sahabat Rasulullah itu sudah Pak menjadi pejabat. Ada yang jadi gubernur, Tolhah menjadi gubernur, Zubair ibn Awam menjadi gubernur, Muawiyah ibnu Abi Sufyan menguasai Syam, Suriah sekarang. Apa kamu tidak tertarik? Itu kan mereka segenerasi dengan kamu masuk Islam. Apa engkau tidak tertarik untuk menjadi seorang pejabat seperti juga para sahabat yang lain?" Apa beliau menjawab? "Memang kalau aku menjadi pejabat seperti mereka, menjadi gubernur, menjadi amir gitu, aku bisa apa? Apa yang aku banggakan dengan jabatan itu? Toh kehidupanku sehari-hari cukup dengan seteguk air." Ya kan, saya bacakan di sini. "Hanya dengan beberapa biji kurma, yang kemudian kurma itu dijadikan minuman khas gitu. Ya kalau gampangnya, kalau kita sekarang ini, kalau ibu pergi ke ada resto Arab di dekat wali kota itu, di Timoho, beli namanya minuman syukur, susu kurma. Jadi kurmanya itu di blender, habis ini diamalkan Bu ya. Susunya di blender campur dengan kurma, kasih madu. Wah itu sehat betul. Tapi kalau ada gula ya harus disesuaikan. Nah, kalau ada gula pakai stevia. Dan cukup bagiku hanya ya segelas susu. Coba bagi beliau itu. Jadi hidupku itu cukup dengan seteguk air, beberapa kurma saja, yang bisa juga diolah menjadi jus kalau bahasa kita, dan cukup dengan air putih susu. Kalaupun aku ingin makan, saya cukup dengan 1 takar gandum saja. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari.
Di zaman Rasulullah SAW masih hidup, kata dia, makananku itu ya hanya satu sak kurma. Jadi kalau ibu menggenggam ya, genggam orang dewasa, ya hanya segitu saja. Dan aku pun pada masa Rasulullah tidak tertarik untuk melebihi satu sak dari kurma yang aku makan sampai aku meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Tidak ada di atas bumi ini, di bawah kolong langit, seseorang yang lebih jujur ucapannya, lebih memenuhi janji yang telah diikrarkannya, melebihi Abu Dzar Al-Ghifari. Ia mirip dengan Isa ibnu Maryam dalam zuhud, tidak cinta dunia, dan tawadhu, kerendahan hati. Umar bin Khattab berdiri, wahai Nabiullah, apakah kita mengetahui kedudukan tersebut untuknya? Iya, itulah kedudukan Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah luar biasa. Abu Dzar itu punya pandangan yang unik. Jangankan kita, sahabat aja nggak bisa ngikuti. Beliau itu berpandangan apa? Kalau orang punya harta, harta itu hanya boleh disimpan dalam waktu 3 hari ke depan. Hari keempat harus diserahkan di jalan Allah. Sahabat nggak mampu, apalagi orang banteng. Sahabat saya nggak mampu. Maka Abu Dzar dikenal sebagai, mohon izin, disebut sebagai tokoh sosialisme dalam Islam. Jadi kalau ibu punya uang sekarang di dompet ya, taruhlah 500.000, sehari itu butuhnya hanya 100. Maka yang boleh disimpan 100 hari pertama, 100.000 hari pertama, 100.000 hari kedua, 100.000 hari ketiga, sisa 200.000 wajib diinfakkan. Jangankan kita, sahabat saja nggak kuat. Tapi itulah keunikan dari seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi kemukjizatan Nabi. Rasulullah bersabda tentang peristiwa akhir hayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari, rahimallahu Aba Dzarrin. Sungguh Allah telah merahmati, dan semoga Allah selalu merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu, dia jalan sendirian. Apa maknanya? Karakternya itu unik, nggak sama dengan karakter para sahabat, apalagi Utsman bin Affan. Kemarin ya mesti setiap hari saya melalui hotelnya Utsman bin Affan, karena kantor misi, hotel misi Haji Indonesia itu di sebelah utara dekat Uhud. Jadi mesti melintasi hotelnya Utsman bin Affan, itu wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun juga, beliau itu punya harta sangat dahsyat. Tapi ketika berperang bersama Rasulullah, semua hartanya diserahkan, sampai Nabi menegur, wahai Utsman, semua hartamu kau serahkan di jalan Allah, lalu apa yang kau sisakan buat anak istrimu? Dia berjawab, taraktu, saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang punya harta pun juga karakternya kayak begitu. Jadi rahimallahu Abu Dzarrin, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdah, dia berjalan sendirian. Yamutu wahdah, mati pun juga dalam keadaan kesendirian. Wa yub'atsu wahdah, dan besok hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah sendirian. Abu Dzar lah yang mati dalam pengasingan, ibu bapak sekalian. Ketika orang berebut jabatan di Madinah, beliau mengasingkan diri, mati sendiri dan mengkafani dirinya sendiri sampai ditemukan oleh para sahabat, kemudian dimakamkan. Itu Abu Dzar. Ya, jadi Abu Dzar ini bukan orang yang tidak bisa kaya, hanya memilih jalan zuhud dalam hidupnya.
Jadi Bu Bapak sekalian yang saya muliakan, ini sekilas ya. Ini sekilas ya. Ya. Ada satu hadis juga. Beliau pernah ngobrol, berbicara dengan Rasulullah SAW. Ini mungkin juga menginspirasi beliau. Qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni. Nah ini dia pernah juga bilang begini, mungkin itu juga menginspirasi beliau. Ya Rasulullah, apa engkau tidak berkenan memberikanku jabatan, mempekerjakanku pada suatu pekerjaan? Ya jadi pejabat lah, dapat amanah. Fadharaba biyadihi ala mangkibayya. Ya. Kemudian dia menepuk mangkibi, menepuk pundakku. Abu Dzar bercerita, ketika aku bilang begitu, Rasulullah menepuk pundakku. Hei Abu Dzar, hei Abu Dzar. Sambil berkata, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaka dha'if. Engkau ini orang yang lemah. Ya. Lemah di sini bukan berarti lemah dalam makna yang negatif. Engkau orang lemah. Wa innaha amanatun. Sementara yang kau minta tadi jabatan itu merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizun. Dan jabatan itu pada hari kiamat merupakan kehinaan, wanadamatun, dan penyesalan, illa, kecuali man akhadha bihaqtiha, kecuali orang yang mengambil amanah itu lengkap dengan hak-hak yang wajib ditunaikan dalam amanah itu, wa addallazi alaihi fiha, dan melaksanakan kewajibannya di dalam amanah itu. Jadi hadis ini bagi Bapak Ibu besok yang 2029 mencalonkan diri perlu dibaca. Ya, perlu dibaca. Ya Pak, siapa tahu Pak Hasan ingin jadi calonnya, jadi calon dewan gitu. Jadi Rasulullah SAW tahu persis karakternya orang itu. Engkau lemah. Ya. Kenapa dikatakan lemah Abu Dzar ini? Kenapa? Cara pandang hidupnya tentang materi saja unik. Iya kan? Cara pandang dia tentang materi itu sangat unik. Rasulullah paham. Sudahlah, nggak usah neko-neko. Amanah ini terlalu berat. Amanah berat, ya. Amanah itu hanya dua kemungkinannya. Kalau tidak kehinaan, dia penyesalan di akhirat. Kalau tidak kehinaan, dia adalah penyesalan. Kecuali orang yang mengambil amanah itu lengkap dengan segala hak amanah yang wajib ditunaikan. Ini berat, Bu. Hari ini berat. Jadi pejabat itu enaknya hanya dilihat, Pak. Ya, kalau Anda melihat pejabat ya, dikawal, di apa gitu, itu luar biasa itu, kayaknya indah gitu. 30 menit sebelum datang jalanan sudah disterilkan, ya kayak gitulah. Nah, tapi ya sebetulnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu yang benar. Kalau tidak kehinaan, maka dia adalah penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dan konsisten menunaikan apa yang menjadi kewajiban dalam amanah itu. Nah ini profilnya dulu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah baru kita masuk kepada hadis ya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata begini, makna hadis yang kita baca tadi, saya ulangi, wahai Abu Hurairah, ya, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta itu merupakan kekayaan? Beliau mengatakan iya. Kalau demikian, sedikitnya kekayaan itu kemiskinan? Iya. Apa adanya? Rasulullah kemudian meluruskan,
hanyalah kekayaan dalam pandangan keimanan kita, kekayaan qalbu, dan kemiskinan adalah kemiskinan qalbu. Nah, mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi berkata, al-ghina al-mahmudu ginan nafsi. Kekayaan yang terpuji di pandangan Allah. Sekali lagi, bukan berarti panjenengan tidak boleh kaya. Bukan berarti panjenengan tidak boleh kaya. Kekayaan yang dipuji itu adalah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Wa syab'uha. Jiwa kita ini harus kenyang. Makanya kan Nabi juga berdoa, Allahumma inna na'udzubika ya min qalbin la yakhsha. Berlindung dari hati yang nggak pernah khusyuk. Wa nafsin la tashba'. Diri yang nggak pernah kenyang, lapar terus. Nah, ada karakter orang sebetulnya dia nggak butuh banget gitu, tapi ngelihat iklan, ngelihat apa, pingin, terus pingin, kayak begitu. Dan kita sekarang dijebak dengan apa, karakter diri yang nggak pernah puas, ya, yang nggak pernah puas. Apalagi shop online, ya, ibu-ibu. Nah, kalau sekedar kebutuhan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai apa, nggak pernah kenyang gitu. Gimana sih orang nggak pernah kenyang itu? Ya kan? Jadi kekayaan yang dipuji adalah kekayaan diri. Juga rasa kenyang. Ya. Wakillatu hirsiha, tidak tamak, ya, tidak rakus. Ya. La kasrotal mal, kekayaan yang dipuji itu bukanlah banyaknya harta. Sudah banyak harta, rakus untuk terus nambah, tidak ada kenyang-kenyangnya. Li'anna man kana taliban liziyadah lam yastaghni bima ma'ah. Karena orang yang rakus terus bernafsu untuk nambah, nggak ada puas-puasnya, apa yang terjadi? Ya dia nggak akan pernah puas dengan apa yang dicapai di dalam kekuatan apa, di dalam harta yang sudah dicapai itu. Dan ini sebetulnya bukan orang kaya, justru orang miskin. Kenapa? Setiap hari ingin cari, setiap hari ingin cari. Ibu bapak, bagaimana saya tidak tertegun ya? Anak muda usianya jauh di bawah saya. Pernah datang zaman COVID, ngobrol di gazebo itu sama istrinya. Singkat cerita, Rabu pekan lalu datang menemui saya, membawa satu proposal berbahasa Inggris dan Indonesia. Dia bercerita, jadi dia punya satu perusahaan startup, sudah mengelola dana dapat sampai 1,2 triliun. Luar biasa. Luar biasa. Anak alumni muallimin. Dan startupnya itu Anda cari di internet pasti ketemu itu. Lalu kemudian saat ini, gimana bro, sekarang posisi sampean gimana? Dia bilang, Ustadz, saya sudah melepaskan CEO, saya ingin kembali. Artinya itu CEO ini letih lelah, mobile Jakarta, luar negeri, Singapura, macam-macam. Pokoknya habis waktu. Setelah capaian bisnisnya itu sudah di atas 1 triliun, saatnya saya beristirahat. Beliau serahkan jabatan CEO kepada sahabatnya dan beliau hanya berposisi di situ, saya lihat sebagai seorang komisaris saja, pemegang saham. Lalu saya baca proposal yang beliau tawarkan. Beliau ingin membangun yayasan wakaf, tapi khusus dalam jihad digital. Dibangun banyak platform
digital. Yang membuat saya sulit untuk menolak adalah baru paragraf pertama, untuk mengawali langkah perjuangan ini, tertulis itu, tidak bawa handphone, saya menginfakkan seluruh saham saya senilai 27,15 miliar. Dahsyat. 27,15 miliar saya infakkan semuanya, ditambah dengan banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat kemudian diserahkan untuk yayasan ini. 27,5 miliar. Anak muda usianya jauh di bawah saya. Saya bilang, kalau yang datang mantan presiden, infak 27 miliar, rasa-rasanya tidak sangat istimewa. Moga Bunda, ada acara. Tapi anak muda dengan 27,15 miliar, batin saya apa? Batin saya, nek sampean infak 28 miliar, berarti rekening sampean lebih dari itu. Anak muda, Pak. Beliau minta saya dan Ustadz Adi Hidayat sebagai pembina. 2 dari Muhammadiyah, 2 dari NU. Yang satu itu putrane Mbah Maimun Zubair. Yang satu lagi seorang pebisnis ya, tingkat nasional. Itu untuk membangun. Jadi ternyata bubar pandangan saya bahwa orang yang berani infak dengan sedemikian banyak itu hanya orang-orang kaya dan sudah tua. Jadi dahsyat sekali. Ini yang saya maksud. Ternyata kalau harta itu ditaruhnya di tangan, tidak di dalam hati, 28 miliar aja dilepas. Jamaah sekalian yang saya takzimi, ajaran Rasulullah SAW ya, luar biasa. Maka saya lanjutkan di sini ucapan Imam Nawawi itu. Jadi orang kalau terus gitu pingin nambah, jadinya rakus. Sama lah, coba lihat. Bapak Ibu kan pernah melihat Kejaksaan Agung menunjukkan bukti temuan yang berapa triliun. Itu kan kayak nyusun batu bata itu. Tapi ya apa, orangnya kecekel kemudian masuk di dunia aja udah masuk penjara. Itu belum akhirat tuh. Jangankan akhirat, alam kubur aja belum. Terus sekarang undang-undangnya ada pemiskinan koruptor. Jadi koruptor itu yang paling ditakuti bukan apa-apa, malaikat mereka nggak takut. Tuhan mereka nggak takut. Satu-satunya mereka takuti apa? Bila uangnya diambil. Maka saya pribadi sepakat kalau koruptor itu dimiskinkan. Tapi anggota dewan kemudian komentar, wah jangan melanggar hak azazi manusia, wah gitu. Lah ini rakyat sudah dihisap begitu. Jadi betul Bu, orang kalau sudah kayak begitu luar biasa. Maka tadi kalau saya cerita anak muda infak 27,15 miliar itu bagi saya dahsyat banget. Kok bisa ya? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Waginal qalbi, kekayaan kalbu. Waginan nafsi, kekayaan jiwa. Jadi kita ini harus ya, jiwa ini harus kuat. Walaupun faktanya rekening kita tidak seberapa, tapi rasa diri itu harus cukup. Kalau enggak, nanti akan terus mencari celah untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kata para ulama kita, kekayaan hati, kolbu, kekayaan jiwa, ini dua hal yang saling beriringan. Jadi kita harus menjaga betul. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka
kolbu kita ini nggak mungkin menjadi kaya tanpa kita memproteksi diri kita ini. Mentalitasnya itu, mentalitas Pak, mindsetnya itu kaya. Kata Gus Bahak betul. Ya kalau sampean makan sehari 3 piring, kenapa harus korupsi 1 triliun? Dan tak habis juga. Jadi Pak, yang miskin itu apa? Jiwa. Yang miskin itu apa? Kalbu. Makanya apa? Rakus, kata para ulama kita. Orang kalau hartanya ditaruh di dalam hati, bukan di dompet, maka yang terjadi apa? Dia memperlakukan perasaan. Rasanya itu kurang terus. Nambah, nambah, nambah. Yang pebisnis nggak peduli, ini halal, ini riba, nggak peduli. Orang pingin kaya. Pakai penari-penari kayak begitu. Terus sound sistemnya keras. Lalu oleh pesantren ini haram. Karena sudah narinya kayak begitu mengumbar aurat. Kemudian kaca jendela warga kadang ya retak itu karena kerasnya itu sound itu. Apa kata mereka? Ini fatwa kiai ini membuat Indonesia tidak bisa maju. Bahasanya itu loh Pak. Jadi Indonesia nggak bisa maju karena para ulama melarang joget-joget yang ngumbar aurat. Tapi itulah masyarakat kita. Nah nanti kalau ditegur ya kayak begitu. Alhamdulillah di Yogyakarta nggak ada. Di Yogyakarta nggak ada. Saya hanya mengkaji masalah fatwanya. Jadi sekali lagi Al-Hasanul Basri ya. Jadi Abu Hurairah pernah mengucapkan laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinal qalb. Jadi maka oleh karena itu yang kita toto ini hati. Nah saya kira demikian ya. Nanti kita teruskan lagi pada waktu yang lain. Alhamdulillah cuaca cerah. Cuaca cerah. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.